Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Pangestu, NPM 211506082 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi jaringan pada Universitas Jenderal Sudirman. Untuk yang pertama, apa itu topologi jaringan? Di sini terdapat pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun kabel nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Di sini juga terdapat contoh dari topologi jaringan, yaitu komputer dengan printer. Ketika komputer mengirim data pada sebuah printer, maka printer akan menerima data tersebut dan mencetak data secara bersamaan saat data terkirim. Kemudian selanjutnya itu bagaimana cara kerja topologi jaringan. Nah, di sini terdapat cara kerja topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Nah, di sini juga terdapat dua jenis topologi jaringan, yaitu topologi logik dan fisik. Topologi logik adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logik menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, yang kemudian ada topologi fisik. Topologi fisik itu menggambarkan bagaimana node secara fisik terhubung satu sama lain. Koneksi fisik dapat dibuat menggunakan kabel, konektivitas nirkabel, komponen jaringan, dan banyak lagi. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis topologi jaringan. Di sini merupakan jenis-jenis topologi jaringan fisik. Yang pertama ada topologi bus. Jenis topologi jaringan ini dikenal dengan istilah backbone. Hal ini karena pada topologi bus, seluruh perangkat terhubung ke kabel utama yang nantinya akan berakhir di satu kabel. Nah, ini terdapat perangkat-perangkat. Di sini perangkat-perangkat ini terhubung ke satu kabel. Kemudian yang kedua yaitu topologi start. Jenis topologi jaringan topologi start merupakan topologi yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan. Jenis topologi ini dapat menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan ke pusat secara tidak langsung, sehingga suatu perangkat dapat langsung berkomunikasi dengan perangkat lain. Dikenal juga dengan istilah backbone. Hal ini karena pada topologi bus, seluruh perangkat dihubungkan ke kabel, hanya nanti berakhir dari satu perangkat. Nah, seperti pada gambar di sini terdapat perangkat-perangkat. Nah, setiap perangkat ini langsung terhubung ke satu pusat. Jadi ini dinamakan topologi start. Yang selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring disebut sebagai karena jalur jaringannya yang mirip seperti sebuah cincin. Topologi jenis ini bekerja dengan cara menghubungkan satu perangkat utama ke dua perangkat yang terletak di kedua sisinya. Pada topologi jenis ini, setiap perangkat memiliki repeater yang dapat meneruskan data ke perangkat lain. Jadi setiap perangkat ini saling terhubung dan sehingga membentuk seperti lingkaran, jadi dinamakan topologi ring. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan yang membentuk jaringan antar perangkat, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain. Cara kerja topologi mesh mengadaptasi jenis topologi ring dan topologi start. Nah, ini merupakan topologi mesh di mana setiap perangkatnya itu terhubung seperti topologi ring dan juga terhubung saling menyilang seperti ini, seperti topologi yang saya jelaskan tadi, yaitu topologi bintang atau star. Selanjutnya yaitu topologi tree.
topologi tree merupakan bentuk upgrade dari topologi bus yang digabungkan dengan topologi star, sehingga memiliki sistem yang lebih mudah untuk melakukan manajemen jaringan. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan sebagai sistem jaringan utama. Nah, mengapa dinamakan topologi tree? Karena ini topologinya membentuk seperti pohon. Setiap perangkat terhubung ke perangkat lain dan langsung terhubung ke pusat seperti akar. Jadi ini seperti pohon juga, jadi dinamakan topologi tree. Selanjutnya yaitu topologi hybrid. Pada topologi hybrid, jaringan terbentuk dari berbagai jenis topologi yang berbeda. Apapun jenis topologi yang digabungkan akan menghasilkan topologi hybrid. Nah, ini merupakan gambar dari topologi hybrid, di mana ini terdapat topologi ring, terdapat topologi star, dan topologi bus digabungkan menjadi topologi hybrid. Oke, yang selanjutnya yaitu merupakan contoh topologi jaringan. Di sini saya menggunakan topologi jaringan pada Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini merupakan gambar dari topologi. Sebelumnya saya akan menunjukkan jurnal dari yang saya ambil. Ini merupakan jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Uji Kelayakan Jaringan Lokal Universitas Jenderal Sudirman untuk Implementasi VoIP. Dan ini merupakan gambar dari topologi. Oke, di sini terdapat keterangannya. Nah, yang warna merah ini merupakan kabel 1000 base SX fiber optic. Yang warna biru ini adalah 1000 base T UTP Cat 6. Kemudian yang warna hijau ini merupakan 100 base T STP Cat 5E. Kemudian yang kuning link sewa vendor pihak ketiga. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah 802.11.g agreed wireless linknya. Kemudian yang merah dan garis merah tebal ini merupakan Cisco Catalyst 3790 50 stacking cable. Kemudian yang ada warna hitam dan biru merupakan Utility Portation to wireless 802.11g. Kemudian yang kedua ini merupakan Cisco Catalyst 3750G Street 12S GB SFP Advanced Layer 3, dan di sini berbeda jenis. Yang ini 3750G Street 24TS Street 1UI 1I GB Advanced Layer 3. Kemudian yang bawah yang berwarna ungu ini merupakan link SIS SFI 2010/100/1000 Basic Layer 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan topologinya. Nah, pada topologi ini terdapat internet dan juga one inherent, di mana internet dan one inherent ini terhubung ke router, di mana router ini juga terhubung ke corpus COM, dan corpus COM ini terhubung dengan server farm. Nah, server farm dan router ini terhubung dengan corpus COM ini menggunakan kabel 1000 base T UTP Cat 6 yang berwarna biru, dan juga ke pusat komunikasi menggunakan kabel yang sama, dan juga ke router vendor. Kemudian di corpus COM ini dia kan dua dan dihubungkan menggunakan kabel Cisco Catalyst 3750 stacking cable untuk menggabungkan dua jenis corpus COM ini. Kemudian di corpus COM ini dia terhubung menggunakan kabel 1000 base SX fiber optic ke gedung Pasca Ekonomi, Registrasi, Raw Hero, P2T, Rektorat, P3EI, Pusat Administrasi Perpustakaan, Teknik, MAP, dan FISIP. Dia terhubung menggunakan kabel yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga kabel tersebut itu 1000 base SX fiber optic itu terhubung juga ke gedung ekonomi, SPMB, kemudian juga ke gedung hukum. Selanjutnya terdapat kabel hijau ini yaitu 100 base T STP Cat 5E
Kemudian dia terhubung juga menggunakan Utility Power Station to Wireless 802.11g. Kemudian dia terhubung ke ini gedung-gedung menggunakan kabel fiber optik, yaitu 1000 base stack fiber optik, di mana dia membentuk sebuah ring. Jadi ini merupakan bagian ini merupakan topologi ring karena dia membentuk lingkaran atau membentuk sebuah ring di setiap gedungnya, seperti gedung farmasi, kesmas, perikanan kelautan, pasca biologi, pertanian, MIPA, peternakan, D3 bahasa, dan LMP /limit dan FKIK. Selanjutnya router ini dia terhubung menggunakan kabel vendor pihak ketiga atau link sewa ke gedung pertanian, teknik purbalingga, kedokteran, dan Kalibak. Nah, yang sebelah sini ini merupakan topologi start karena setiap gedungnya ini dia topologi start karena dia setiap gedungnya ini menghubung ke pusat komunikasi atau korpuskom. Dan ini merupakan topologi start digabung dengan topologi ring. Ini merupakan topologi hybrid karena menggabungkan beberapa topologi. Nah, demikianlah tadi ini merupakan gambar dari topologi dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD pada tahun 2011. Mungkin sekarang sudah di-upgrade kembali. Baik, demikianlah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan komputer dan materi topologi jaringan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.